Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastamir, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Walizikri samaratun wa nataij yajituha man wadhaba alaihi biwasfil adab. Walizikri lan iku tetep kedue zikir samaratun utawi anak pira-pira buah. Samaratun utawi ana pira-pira buah, ijulan pira-pira hasil. Tuha kang nemoni ing samarat man sapa wong wa kang istiqomahno nglanggengno sapa man alaihi ing atase zikir biwasfil adabi kelawan sifat adab. Zikir itu memiliki buah dan hasil, buah manfaat yang bisa dipetik oleh orang yang melanggengkan zikir itu yang dilakukan secara ada biwasfil adab. Wal huduran hadir, hatinya hadir di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika zikir. Aqalluha ayyajita fihi minal halawati wal ladzati ma yastaqirru fi jambihi kullu ma ya'rifuhu minal ladzati dunyawiyyati wal malahi. Aqalluha kang utawi luwe kecik-kecike samarat iku ayyajita ku yang tenemu mendapati sapa wong fi ing dalam zikir minal halawati saking manis wal ladzati lan kenikmatan ma ing barang ma ing rupane barang yastaqiru kang memandang rendah remeh fi jambi ing dalam sandinge halawah dalam sandinge ma apa kullu ma apa saben-saben barang ya arifu kang ngerti ngawruhi sapa wong sing dikir ing ma minal ladzati kang setengah saking pura-pura keenaan ad-dunyawiyati kang bangsa dunya wal malahi lan pira-pira lelahan. Wa aqalluha nikmat minimal, wa aqalluha ayyajida minimal yang didapat dari orang yang melakukan zikir adalah ia akan nikmat yang didapat adalah mendapatkan kenikmatan dan kelezatan yang berupa akan memandang remeh segala nikmat duniawi yang ada. Segala kelezatan dunia akan terasa tidak sebanding dengan nikmat. Artinya nikmat yang diperoleh dari zikir itu melebihi daripada nikmat duniawi. Seperti nikmat faham ilmu, nikmat memahami ilmu, kita membaca ilmu, kemudian ternyata diberikan kefahaman, memahami kalimat-kalimat dalam kitab tersebut. Itu nikmat, melebihi nikmatnya makan, melebihi nikmatnya minum. Nikmat yang dirasakan oleh roh itu lebih tinggi nilainya daripada nikmat yang dirasakan oleh ragawi. Nikmat-nikmat ragawi, nikmat-nikmat badaniyah, nah itu nikmat. Inilah nikmatnya zikir. Wa alaha ayyafna bil madhkuri an dzikri wa amma siwa wa alaha lan utawi luhur-luhure buah zikir iku ayyafna iku yen tasirna sapa wong bil madhkuri kelawan kang den tutur an dzikri saking awake wong kang zikir wa amalan saking barang siwahu kang sakliyane zakir. Dan nikmat yang tertinggi dari orang yang zikir kepada Allah adalah mencapai derajat fana. Fana artinya fana fillah, lupa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, nikmat dengan Allah Subhanahu, bahkan lupa terhadap dirinya sendiri, lupa dengan selain dan apa-apa yang selain Allah Subhanahu wa taala. Waman qa'ada, ini pembahasan yang tinggi ya. Fana ada ilmunya. Waman qa'ada wa huwa ala taharatin
ومن قعد وهو على طهارة في خلوة مستقبل القبلة ساكن الأطراف مترك الرأس ثم ذكر الله بقلب حاضر وأدب وافر. Waman lan utai sapane wong kok ada iku lamun lungguh sapa man bahwa hale utawi man ala taharatin ing atase tingkah suci fi khalwatin ing dalam persepen sepi-sepi mustaqbilal kiblati hale ngadep kiblat sakinil atrafi hale ngantengno anggotane awake mutarlu kerasi dilukno sirai nundukno awake sirai suma mengheningkan cipta summa zakarallaha kemudian zikir nutur sapa man Allah ing Allah bi qalbin kelawan ati hadirin kang hadir wa adabin lan adab wafirin kang sempurna ra'a mongko ningali sapa man li zikri ra'a mongko weruh ningali sapa man li zikri krana zikir Zikri kelawan zikire maring zikire fi qalbihi dalam atine man krana sebab zikir fi qalbihi dalam atine man atine ningali asaron ing lebet zahiron kang pertelo wa fa in tama ala zalika asyraqat alaihi anwarul qurbi wa kashafat lahu asrarul ghaib fa in jama mongko lamun ngelanggengno sapa man ala zalika ing atase mungkon zikir asyraqat mongko dadi padang cemerlang mongko dadi cemerlang murub ala ing atase man anwarul qurbi apa pira-pira nure parek maring Allah wang kasyafat lan dadi kabuka lahu maring man asrarul ghaibi apa pira-pira rahasiane alam rahasiane gaib rahasiane alam gaib alam sing ora ketok mata akan terbuka bisa dilihat oleh dirinya oleh hatinya. Jadi barang siapa yang duduk dalam posisi suci dalam kondisi dalam ruangan yang sepi menghadap kiblat menundukkan menenangkan anggota dirinya anggota badannya matanya dipejamkan kepalanya menunduk kemudian ingat kepada Allah menyebut zikir kepada Allah dengan hati yang hadir dengan adab mengingat Allah SWT melupakan selain Allah zikir diulang-ulang Allah diulang-ulang dalam hatinya menyebut nama mengingat Allah berulang-ulang maka dia akan melihat pengaruh yang luar biasa dalam dirinya. Dan kalau dilakukan secara terus-menerus secara istiqamah fa inda ma'ala dzalika akan bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya akan menjadi bersinar bukan disinari dengan kedekatan maqam kedekatan kepada Allah dan bisa diperlihatkan oleh Allah alam-alam gaib hatinya bisa melihat hatinya bisa mendengar suara-suara melihat rahasia-rahasia gaib membersihkan hati wa afdalu dzikri ma kana lil qalbi wal lisan wa afdalu dzikri lan utawile utamane zikir iku ma zikir kana kang ana apa ma iku bil qalbi kelawan hati wal lisan lan lisan zikir yang paling utama adalah zikir yang dengan hati dan lisan wa zikrul qalbi ayakuna hadiran fihi makna zikir alladhi yajri ala lisan wa zikrul qalbi utawi zikir ati iku ayakuna iku yen to ana apa zikrul qalbi hadiran iku hadir fi ing dalem al qalbi apa makna zikri maknane zikir alladzi kang yajri kang lumaku apa alladzi ala lisan ing atase lisan kata kutisi kaya nyucekno Allah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim at-tauhid lafaz tauhid la ilaha illallah inda tasbih nalikane maca tasbih wa tahlil nalikane maca tahlil la ilaha illallah zikir yang paling utama yang bagaimana maka nabil qalbi wal lisan zikir yang ya hati ya lisannya bersama-sama hati juga lisan
Wa dzikrul qalbi ayyakuna hadiran makna dzikr alladzi yajri ala lisan. Zikir hati adalah zikir hati itu hendaknya ketika melakukan zikir hati, misalkan hati mengucapkan zikir hati, misalkan zikirnya hati bagaimana? Ketika lisan mengucapkan subhanallah bihamdihi, hatinya pikir itu menghadirkan makna kalimat tasbih ke dalam hatinya itu. Ketika bibir, tapi kalau ketika hati atau ketika lisan mengatakan subhanallah tapi hatinya tidak mengingat, tidak menghadirkan makna tasbih dalam hati, hatinya lupa kepada Allah, lupa akan kesucian Allah. Ketika mengatakan la ilaha illallah bibirnya, tapi hatinya lupa akan makna kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah secara benar baik sejak zaman azali maupun abadi kecuali Allah, maka hatinya lupa. Jadi hatinya tidak ikut zikir, dikatakan hatinya tidak ikut zikir. Maka yang dimaksud zikir hati adalah hati ikut menghadirkan makna, atau yang sebaliknya yang paling bagus adalah hatinya dulu zikir la ilaha illallah, hatinya mengeluarkan mengingat makna la ilaha illallah baru keluar ke dalam bibirnya. Ucapan hati itu seharusnya lebih dahulu daripada lisan, itu yang lebih utama. Jangan lisan mengucapkan baru hati mengikuti lisan. Itu yang lebih bagus adalah hati sudah dulu zikir kepada Allah baru keluar dari dalam lisannya kalimat-kalimat zikir itu. Wal afdalu lidzakiri minal israri wal jahri bidzikri wal qiraati al aslahu minhuma lil qalb. Wal afdalu lan utawi kang luwih utama lidzakiri kedue wong kang zikir minal israri saking rahasiakno, nyamarno, ngelirihno, wal jahri lan banterno bidzikri kelawan zikir, wal qiraati lan kelawan bacaane iku al aslahu iku kang luwih patut, luwih bagus, minhuma luwih bagusi, luwih patut lil minhuma saking isral wal jahri bidzikri wal qiraah li qalbihi maring atine wong. Yang lebih utama bagi orang zikir apa opsi dipelankan atau dijaharkan ketika zikir, bacaannya atau penyebutannya itu melihat diri masing-masing mana yang lebih baik, yang mana yang lebih patut, lebih membaiki hatinya, lebih aslah. Untuk hatinya itu saya cocoknya enaknya dizikir secara pelan-pelan atau secara keras. Misalkan kalau di pasar dia malu menyebutkan nama Allah, hatinya punya rasa malu menyebut nama Allah di pasar, itu sebaiknya yang bagus hatinya berarti masih ada penyakitnya, maka yang lebih bagus dia zikir dengan suara kelantang, tidak usah malu sama makhluk, sama orang. Jadi hati zikir mau keras mau pelan itu harus melihat hati apa yang bagaimana yang bisa membaiki hati saya sehingga terlepas daripada penyakit-penyakit hati. Wa dzikru wal wirdu daim al mustamir. Wa dzikru tadzikir wa yadzikir al wirdu iku wirid ad-daimu kang langgeng al mustamiru kang terus-terusan. Zikir merupakan wiridan yang bisa dilakukan terus-menerus langgeng kapan saja, di mana saja, kapan saja, di mana saja, baik dalam posisi punya wudhu atau tidak, kapan saja, di mana saja. Lebih berzikril qalb, zikir hati, bisa kapan saja zikir hati. Fajtahid alla yazala lisanuka rutban minhu fi kulli hal. Wajtahid lan usaha sira an alla yazala apa yen ta ora kingsir lisanuka lisan sira rutban iku teles minus saking zikir. Berusahalah selalu lisanmu basah oleh zikir fi kulli halin pada setiap saat, illa setiap keadaan, illa fi waqtin kecuali dalam waktu warada kang tumeka apa waqt la yumkinu kang ora kongang apa al jam'u ngumpulna bainahu ing dalam antarane zikir wa baina zikri
lan ing dalam antarane bainahu ing dalam antarane apa bainahu wa baina dzikrikal qiraati wa tafakkur bainahu ing dalam antarane waqat warat la yumkinul jam'u wa baina dzikri lan antarane zikir kal qiraati kaya maca wa tafakkur lan angan-angan berusaha untuk selalu lisan kalian basah dalam setiap keadaan oleh zikir, kecuali pada waktu-waktu yang memang tidak mungkin mengumpulkan antara zikir dengan aktivitas tersebut, misalkan membaca atau tafakkur atau membaca atau berbicara dengan orang yang memang tidak bisa lisan kita berzikir karena lagi membaca, karena lagi atau pikiran kita lagi tafakkur, maka lisan tidak bisa berzikir. Wa yakunu fi hadhihi al-ibadat wa ghayriha min al-qurbat dzakiran lillahi ta'ala bil ma'na al-'am. Wa yakunu fi hadhihi al-ibadat wa ghayriha wa yakunu lan ono fi hadhihi al-ibadati ing dalem wa yakunu lan ono sapa fi hadhil ibadat in dalam ikla ibadah wa ghairi halan yani ibadah iku minal qurbat wa yakunu fi hadhil ibadati wa ghairiha minal qurbati dzakiran lillah wa yakulan ono sapa wong fi hadhil ibadati in dalam ikla ibadah wa ghairiha lan yani hadhil ibadah minal qurbati kang saking biro-biro amal kang ngeparek maring Allah zakiran iku wong kang zikir lillahi maring Allah ta'ala bil makna kelawan makna al-ami kang luwih umum. Jadi meskipun seseorang lagi baca, lagi berdiskusi, lagi bicara, negosiasi dan lain-lain atau bertafakkur, lisannya tidak dalam posisi zikir umpamanya, atau lagi menerangkan pelajaran yang tidak bisa zikir lisannya. Meskipun demikian, tetap dikatakan sebagai seorang yang zikir kepada Allah karena mengajar hakikatnya zikir kepada Allah, baca hakikatnya zikir kepada Allah, bekerja juga hakikatnya zikir kepada Allah SWT dalam makna secara umum. Wala taqtasiru ala naw'in wahidin wala taktasiru lan yen orang ringkes nyendek sapa wong ala nau'in ing atase werna wahidin kang siji minaz zikri saking zikir. Tidak seharusnya seseorang itu membatasi dirinya untuk dalam zikir hanya satu macam saja minaz zikri saking zikir, bal yang bagi balik sayukianya ayakuna apa ento ono iku laka kedhe sira mingkuli nau'in saking saben-saben warna saking wiridun apa wirid. Tetapi sayukianya kita memiliki berbagai macam wirid yang bervariasi karena setiap wirid itu memiliki fadilah yang macam. Satu wirid tertentu yang istiqomah boleh, tetapi sebaiknya juga jangan batasi diri untuk tidak membaca wirid-wirid yang lain. Gunakan variasi wiridan, artinya juga misalkan baca sholawat iya, tasbih iya, dan wirid membaca iya dan lain-lain. Artinya karena setiap wirid memiliki cahaya nur yang bermacam-macam, yang fadilah sendiri-sendiri yang berbeda-beda, sehingga juga terhindar mungkin dari sifat rasa jenuh atau bosan. Tetapi tetap istiqomah, harus punya wirid yang istiqomah. Wa alaika bil muhafazati 'ala al-adhkar wal adiyah al-warida fi adbar as-salawat wa ala bisawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.